baru sekarang yang diperintahkan oleh Bapak Presiden kepada kami untuk bisa beroperasi pada tahun 2028 sebagai ibu kota politik. Kami ditugasi penuh untuk membangun ekosistem yudisial, yaitu dari gedung-gedung MK, MA, yudisial, termasuk hunian ya para hakim dan para staf, termasuk lokasi ekosistemnya, jalan-jalannya, dan juga ekosistem legislatif, DPR, MPR, DPD, termasuk huniannya dan jalan-jalannya dan prasarana dasarnya, semua harus kami selesaikan. Itulah yang 48,8 triliun tadi yang sudah. Ya, itu juga adalah pernyataan dari Pak Basuki Hadi Mulyono, dan kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Mas Rifki, setelah pernyataan dari Partai Nasdem, itu teman-teman di DPR kan juga banyak yang menanggapi ya, Golkar menanggapi, kemudian ada beberapa partai lain menanggapi. Setelah ini apa yang akan dilakukan oleh Partai Nasdem? Apakah misalnya proaktif bertanya kepada pemerintah, kepada Presiden, atau apa? Saya kira pernyataan sikap Partai Nasdem sudah ditangkap banyak pihak. Dan saya meyakini sinyal ini sudah sampai ke Presiden. Kapan waktu Presiden memutuskan itu tentu Partai Nasdem tidak pada tempatnya untuk mengintervensi Presiden. Nah, kalau kami di Komisi 2 DPR RI, posisinya adalah kami melanjutkan agenda yang sudah berjalan, terutama anggaran yang sudah masuk dalam tahapan pembahasan berikutnya di Badan Anggaran, dan kami akan terus melakukan pengawasan. Bahkan tanggal 1 sampai tanggal 3 September 2025 yang akan datang, seluruh kementerian lembaga di bawah Komisi 2 DPR RI, jumlahnya ada 12 kementerian lembaga, akan melakukan konsinyering RAPBN 2026 di IKN. Saya ingin di IKN, ya? Di IKN. Saya ingin kemudian memperkenalkan dalam tanda kutip IKN kepada kementerian lembaga yang ada di bawah Komisi 2 DPR RI agar mereka bisa merasakan bagaimana aura dan ruh IKN sebagai calon ibu kota negara kita. Kalau kepresnya tidak keluar juga tahun ini, apa yang akan dilakukan Partai Nasdem? Saya tidak bisa menjawab sendirian karena tentu kami harus melakukan pencermatan lebih lanjut. Tetapi saya meyakini pernyataan dari partai kami itu akan membuat Presiden kemudian melakukan kalkulasi sangat serius. Ya, bukan hanya terkait anggaran, tapi juga terkait dengan keputusan politik yang akan beliau ambil. Dan apapun keputusan akan didukung atau seperti apa? Partai Nasdem sudah menyatakan sikap. Ketua Umum kami Pak Surya Paloh menyatakan sikap, kami berada dalam koalisi pemerintahan kendati kami tidak ada di kabinet. Baik, terima kasih. Bang Andrinov, kalau kepresnya muncul dan isinya adalah moratorium, apa manfaat, apa mudarat untuk IKN dan bangsa ini? Ya, menunda kesempatan untuk mencapai mewujudkan cita-cita membuat Indonesia ini lebih tertata ya secara antar wilayah, lebih adil, dan juga ini sudah dikaji sebetulnya ya dengan sangat komprehensif ya. Ini kita nggak bisa mengandalkan persepsi lalu mengasosiasikan dengan Napidau, dengan Brasilia ya. Semua sudah dikaji ya. Ini kota yang akan dibangun ini dari Jawa aja juga nggak jauh-jauh amat. Ya, dari Denpasar cuma 1 jam. Tapi yang jelas lagi itu ada kota terdekat Balikpapan dan Samarinda, ya. Karena itu sekarang pun yang orang yang berkunjung tiap hari ke sana itu kan ada sekitar 300 sampai 500 orang. Ya. Itu artinya apa? Soal isu ini akan sepi atau apa itu jadi kota. Memang kota pemerintahan jangan ingin dibikin seperti kota Bandung, kota Semarang, apalagi kota Jakarta, bukan itu. Bukan kota pemerintahan, begitu ya? Tapi yang penting adalah gimana kota ini hidup sebagai kota pemerintahan. Ya, maka kalau moratorium itu artinya menghentikan dulu pembangunan, rugi. Ini progresnya sudah jauh, tinggal dimanfaatkan dan dilanjutkan. Dan ya, saya setuju melanjutkan sesuai dengan kemampuan anggaran. Itu ya. Itu opsi terbaik adalah melanjutkan sesuai dengan kemampuan anggaran. Tapi nggak mungkin
negara ini nggak punya anggaran agak sedikit untuk dialokasikan ke sana. Ya, ada anggaran dari Kementerian PU yang pasti gunanya untuk bangun infrastruktur, tinggal taruh karena ini masih prioritas, kita paham manfaatnya banyak, terus Kementerian Perhubungan juga begitu, ya. Dan lain-lain, termasuk yang program-program sosial, pendidikan, apa segala macam itu bisa dilakukan. Di tengah kondisi memang situasi ekonomi global, lalu juga dalam negeri sedang melambat ini, Bang Andrinov. Sejauh ini yang saya amati, melambat-lambatnya perekonomian Indonesia masih di atas 4,5% pertumbuhannya. Ya. Itu ya. Jadi tetap akan ada anggaran yang bisa dialokasikan ke IKN. Mestinya, meskipun minimal. Ya, meskipun ya disesuaikan dengan kemampuan, dicocokkan dengan prioritas lain. Baik. Tetapi menghentikan lebih banyak kerugiannya. Gitu. Oke. Meneruskan sesuai dengan kemampuan anggaran itu setidak-tidaknya itu yang terbaik. Baik, Pak Didin. Bang Andrinov bilang kalau moratorium menghentikan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kalau pendapat Anda, Pak? Ya, sekali lagi membangun ibu kota negara adalah bukan untuk 10 tahun, 20 tahun, tapi kan ratusan tahun ya. Ibu kota itu kan sebuah simbol puncak peradaban dari sebuah negara kan begitu. Jadi keputusan ini yang ketika moratorium terjadi mempertimbangkan keseluruhan perkembangan geopolitik, geoekonomi, bahkan tarif Trump yang juga belum selesai itu, perang dagang dan lain sebagainya, lalu situasi dalam negeri yang APBN yang lagi menghadapi tekanan segala macam, gitu. Dan sementara prioritas pemerintah juga anggarannya sangat besar, gitu. Jadi itu semua harus direview secara sangat komprehensif dari presiden, pemerintah, secara keseluruhan kabinet, gitu. Kemudian juga kalangan DPR, kalangan ahli, gitu. Baik. Itu untuk pada saat moratorium itu mereka mengkaji secara sangat serius. Lalu memutuskan. Jadi kalau Bang Andrinov tadi kesimpulannya, kalau saya boleh simpulkan, jangan moratorium. Kalau Pak Didin justru sebaliknya, moratorium. Iya, moratorium untuk dikaji apakah mau seperti apa. Apa namanya IKN yang existing ini. Baik. Nah, tapi sebelum itu dibuka aja kajian yang lama dulu. Kajian lama dibuka. Dan mungkin ini yang baru ini luar biasa ini apa namanya segala macam ya. Dampaknya terhadap Indonesia nanti. Baik, kita tunggu sama-sama seperti apa kepastian terkait dengan IKN ini. Saya berterima kasih kepada Mas Rifki, kepada Bang Andrinov, dan kepada Prof Didin. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Kita berjumpa lagi Selasa pekan depan. Saya Leonard Samosir, terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.